Selamat pagi anak-anak. Berjumpa dengan Bapak Teja Topan, Sarjana Pendidikan. Baiklah, kita akan memasuki pembelajaran sejarah. Bapak akan membuat kontrak belajar untuk anak-anak kelas 10 IIS. Jadi untuk ketuntasan minimalnya, anak-anak harus mendapatkan nilai 67 ya, jika ingin tuntas KKM mata pelajaran sejarah peminatan. Jadi anak-anak baik itu nilai pengetahuan, baik pun nilai keterampilan, anak-anak wajib mendapatkan nilai 67 agar bisa tuntas mata pelajaran sejarah. Baik anak-anak, di sini akan Bapak sampaikan silabus atau pengembangan kompetensi dasar sejarah pada kondisi khusus COVID-19 ini, ya, Corona ini. Jadi anak-anak dalam 1 tahun akan mempelajari 6 bab, ya, yang dibagi menjadi 3 bab semester 1, 3 bab semester 2. Adapun materi yang akan anak-anak pelajari di semester 1, yang pertama adalah 3.1, ya, bab 1 atau nilai pengetahuannya, menganalisis sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. 4.1 nilai keterampilannya, anak-anak menyajikan hasil telaah tentang sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni dalam bentuk lisan, tulisan, atau media lainnya. Adapun ruang lingkup materi, yaitu ruang lingkup sejarah. Yang pertama sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai seni. Kemudian bab kedua, ya, 3.2, yaitu pengetahuannya mengevaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk jenis sumber sejarah, seperti sumber tulisan, sumber benda, dan sumber lisan atau wawancara. Kemudian 4.2-nya menyajikan hasil evaluasi kelebihan dan kekurangan berbagai bentuk jenis sumber sejarah, sumber tulisan, sumber benda, dan sumber lisan dalam bentuk lisan, tulisan, atau media lainnya. Adapun ruang lingkup materinya, yang pertama sumber sejarah itu sumber tulisan, sumber benda, dan sumber lisan. Ya, sumber tulisan bisa buku, sumber benda bisa candi, artefak, dan sumber lisan sebagai dokumentasi atau wawancara, ya. Jadi nanti kita akan bahas bersama-sama. Untuk yang ketiga, bab ketiga di semester 1 ini, yang 3.3, memahami langkah-langkah penelitian sejarah, yaitu heuristik, kritik, verifikasi, interpretasi, ekspansi, dan penulisan sejarah. Adapun keterampilannya menerapkan langkah-langkah penelitian sejarah, ya, heuristik, kritik, verifikasi, interpretasi, ekspansi, dan penulisan sejarah dalam mempelajari sumber sejarah yang ada di sekitarnya, serta mampu menyajikan dalam bentuk penulisan sejarah. Adapun ruang lingkupnya penelitian sejarah, yang pertama heuristik, kemudian kritik, interpretasi, penulisan sejarah. Ya. Baik anak-anak, di sini silabus atau kompetensi dasar materi yang harus anak-anak kuasai. Ya, jadi nanti jika ada pertanyaan di komen di link Bapak, tulis pertanyaannya ataupun komennya, nanti terakhir ditulis namanya agar Bapak dapat memasukkan nilai keaktifan anak-anak. Baik, anak-anak, di sini kita akan masuk ke dalam materi tentang bab pertama, yaitu kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Ya. Jadi manusia hidup dalam ruang dan waktu. Ya, kita lihat konsep ruang dan waktu. Ya, maksudnya di sini konsep ruang adalah tempat terjadinya suatu peristiwa, ya,
atau cakupan atau pembahasan. Jadi ruang itu tempat terjadinya peristiwa, ya, di mana peristiwa sejarah pasti ada ruangnya atau tempat terjadinya. Contohnya kalau di Kalimantan Barat ada namanya peristiwa Mandor berdarah, ya. Jadi itu tempatnya itu di Mandor. Kemudian konsep waktu, yang pertama itu perkembangan. Ya. Masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Itu waktu, ya. Jadi waktunya selalu berjalan. Kemudian berkesinambungan. Kesinambungan di sini masyarakat tetap mengadopsi lembaga dan kebiasaan lama. Jadi peristiwa sejarah yang lama dijadikan pembelajaran untuk di peristiwa atau untuk ke waktu yang berikutnya. Karena konsep waktu di sini ada 3. Yang pertama itu konsep di mana waktu masa lalu, ya, kemudian masa sekarang dan masa yang akan datang. Pengulangan peristiwa pada masa lalu terjadi lagi. Ya, ada pengulangan peristiwa, tapi tempat dan waktunya berbeda. Kemudian konsep waktu juga memiliki perubahan. Masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan. Kemudian kedudukan manusia dalam sejarah. Ya, kedudukan manusia dalam sejarah. Manusia itu sebagai objek sejarah. Ya, manusia itu objeknya. Sejarah hanya bercerita tentang manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Ya, karena kalau tidak ada manusia, tidak akan ada peristiwa sejarah. Ya. Tidak ada peristiwa sejarah, ya pasti tidak ada namanya ruang dan waktunya. Karena ketiga konsep ini saling keterkaitan. Kemudian yang kedua, objek sejarah menunjukkan bentuk perubahan atau perkembangan aktivitas manusia dalam dimensi waktu, yaitu masa lampau. Manusia sebagai subjek sejarah. Jadi manusia sebagai objek sejarah, manusia juga sebagai subjek, ya. Manusia berperan sebagai pelakunya. Ya, pelaku sejarahnya memiliki ide-ide, memiliki pemikiran. Kemudian pelaku sejarah merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. Kemudian selanjutnya konsep perubahan dan berkelanjutan. Kehidupan manusia. Ya. Kehidupan manusia ini diwarnai dengan perubahan. Ya, ada perubahan manusia. Ya. Kita dari lahir bayi, kecil, remaja, ya, dewasa. Jadi ada perubahan. Kemudian berkelanjutan. Selalu ada berkelanjutannya. Nanti menikah, kemudian melahir, punya anak, ya, kemudian tua, mati, ya, meninggal, kemudian berputar seperti itu. Ya. Jadi perubahan merupakan ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lain dari waktu ke waktu. Ya, tidak akan selalu berbeda, ya, tidak akan sama. Apalagi anak-anak jika memiliki pendidikan, ya, harus berbeda dengan orang yang tidak memiliki pendidikan, baik itu dari sikap, ya, tindakan, ya, penampilan maupun perilaku yang dilakukan oleh anak-anak. Harus berbeda dengan cara pandang orang yang tidak sekolah. Berkelanjutan merupakan perwujudan dari proses perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berlanjut meskipun situasi dan kondisi berubah. Ya, karena anak-anak, Bapak berikan contoh, ya, berkelanjutan itu perubahan. Manusia itu selalu berubah, ya, tapi berkelanjutan. Ya, karena misalnya dari SMP masuk ke SMA itu kan salah satu wujud dari proses perkembangan kehidupan manusia. Ya, anak-anak dari SMP naik ke SMA itu berkelanjutan, mengenyam pendidikan. Baik, perubahan dalam kehidupan manusia disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perubahan. Apa saja ketiga faktor tersebut? Baik, anak-anak ini dikerjakan, ya, untuk soalnya. Jadi ini ada satu soal, anak-anak mengerjakan di buku tugasnya.
Yang pertama, faktor internal. Ya. Di sini ada satu dinamika penduduknya, internal itu dari dalam manusia ya. Kemudian ada penemuan baru, ada pertentangan dalam masyarakat, ada pemberontakan atau revolusi. Kemudian faktor eksternal dari luar ya, lingkungan fisik ya, dari lingkungan fisik, kemudian perperangan, ada pengaruh budaya asing. Faktor penghambat, perkembangan ilmu pengetahuan terhambat, sikap tradisional masyarakat, kepentingan yang tertanam kuat, ya, hambatan ideologis, adat, dan kebiasaan. Kehidupan manusia dalam perubahan dan berkelanjutan. Kita lihat ini adalah Tugu Jogja pada tahun 1936 ya. Karena Bapak juga pernah melihat Tugu ini secara langsung ya, Bapak kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi perkembangannya akan sangat signifikan kalau kita lihat seperti ini ya. Kemudian ini tahun 2019 ya. Jadi ini 2019 Tugu Yogyakarta ya. Kemudian kita lihat, kita analisis kedua gambar ini ya. Jadi kedua gambar menunjukkan perubahan dan berkelanjutan. Mengapa? Apa bentuk perubahan dan berkelanjutan yang tampak pada gambar? Ya. Jadi ini pertanyaan untuk anak-anak ya. Kira-kira apa perubahan dan berkelanjutan? Apa bentuk perubahan dan berkelanjutan yang tampak pada gambar tersebut? Nah, ini dikerjakan soal yang nomor 2 ya anak-anak ya. Perubahan yang dialami manusia dalam kehidupan bermasyarakat mencakup berbagai aspek seperti komposisi penduduk, kondisi lingkungan, sistem hubungan sosial, dan lembaga kemasyarakatan. Perubahan ini disebut dengan perubahan sosial. Perubahan sosial memiliki sifat berkelanjutan, artinya perubahan tersebut tidak terhenti pada satu titik, tetapi terus berkelanjutan ke tahap perubahan-perubahan lainnya. Selanjutnya peristiwa sejarah. Apa itu peristiwa sejarah? Jadi peristiwa sejarah adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang terjadi pada masa lalu dan dimiliki dengan adanya bukti-bukti kisah yang benar-benar terjadi. Itu disebut dengan peristiwa sejarah. Pada dasarnya peristiwa sejarah telah melenyap di telan waktu. Meskipun demikian, kisah atau cerita dapat terus dikenang. Kondisi ini munculkan konsep sejarah sebagai kisah. Peristiwa sejarah dipengaruhi oleh subjektivitas akibat faktor berikut. Ya, ada subjektivitas dalam peristiwa sejarah, yaitu yang pertama ada faktor kepentingan, kemudian kelompok sosial budaya, ada perbendaharaan pengetahuan sejarawan, kemampuan berbahasa, nilai-nilai yang dimiliki sejarawan. Itu mempengaruhi suatu peristiwa sejarah. Peristiwa masa lalu sebagai ramalan sejarah. Ya. Yang pertama peristiwa sejarah ya terjadi pada masa lalu ya dapat digunakan sebagai ramalan sejarah ya prediksi. Kemudian mengapa peristiwa sejarah dapat menjadi ramalan sejarah? Ya, karena peristiwa sejarah mengandung banyak pelajaran berharga. Oleh karena itu peristiwa sejarah dapat dijadikan pijakan untuk menjalani kehidupan masa kini dan memprediksi masa depan. Itulah yang dimaksud sejarah sebagai ramalan sejarah. Pengaruh peristiwa masa lalu terhadap kehidupan masa kini. Ya. Kalau kita lihat ini foto Pak Soeharto ya, di sini Pak B.J. Habibie. Ya. Perhatikan gambar di samping, apa dampak peristiwa tersebut bagi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa tersebut dan masa kini? Apa dampaknya? Ya. Jadi setiap peristiwa selalu berkaitan dengan berurutan kronologis. Keterkaitan tersebut tidak lepas dari dimensi ruang dan waktu. Oleh karena itu, seorang harus mampu memahami pembawakan waktu dalam peristiwa sejarah atau periodisasi secara berurutan atau biasa disebut dengan kronologis. Peristiwa masa lalu tersebut berpengaruh bagi kehidupan manusia pada masa kini dan masa depan. Ini adalah gambar apa? Ya, gambar Soeharto itu Presiden Soeharto ya membacakan. Ya, sampai di sini
Anak-anak, materi kita lanjutkan di pertemuan yang kedua ya. Jadi anak-anak, jika ada pertanyaan yang kurang jelas bisa dikomen di link komen YouTube Bapak nanti dan tuliskan namanya, pertanyaannya. Kemudian yang soalan latihannya dikerjakan di buku tugas. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak, menambah wawasan dan pengetahuannya. Jika ada kata-kata yang Bapak tidak berkenan, mohon dimaafkan, jangan dimasukkan di dalam hati, tapi ambil yang baiknya saja. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil kata Lino, Bacuramin Kesaruga, Basengat Kejupata. Sampai jumpa di pertemuan yang kedua.